nggak takut? Ah, yang betul. Atau ceritanya yang sedih? Oh, yang serem. Yang serem. Sini yang serem. Nggak takut? Oke, Mas Amin kan cerita ya. Kalau nanti serem kamu merasa takut. Kalau lucu yang guyu. Ya. Kalau nggak lucu aja guyu. Ya. Kenapa? Tergantung nanti ceritanya seperti apa. Yang penting cerita itu yang penting adalah isi atau manfaat atau hikmahnya. Paham? Si pinter. Sebelum bercerita, Mas Amin akan mukodimah dulu. Tak tanya dulu. Tadi Mas Ilham tanya siapa pengen masuk surga? Saya semuanya pengen. Mas Amin tanya siapa yang agamanya Islamnya asli atau palsu? Semuanya asli semuanya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Islamnya asli berarti minimal ada satu syarat. Minimal ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Ini harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku kok cinta Islam, pengen masuk surga, kok nggak cinta, nggak kenal sama Rasulullah, berarti bisa jadi belum asli. Maka hari ini Mas Amin akan ceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Dia adalah uswatun hasanah kita, Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita. Ada lagunya seperti ini. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku, Nabi Muhammad idolaku. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita ngaku cinta Allah, pengen masuk surga, maka harus mengidolakan yang namanya Nabi Muhammad. Ada satu kisah Rasulullah di mana Rasulullah itu ketika dia berdakwah, banyak orang yang dahulunya itu membenci Rasulullah. Orang itu tidak suka dengan Nabi Muhammad. Orang itu sampai ingin mencelakai Nabi Muhammad. Dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan sampai nenek-nenek, kakek-kakek ada yang benci dengan Nabi Muhammad. Loh, kenapa kok benci? Karena orang benci itu karena belum mendapat al-hidayah. Oh, hidayah sama. Hidayah dari Allah, belum tahu yang namanya Islam. Ada suatu kisah dahulu ketika Rasulullah sedang berangkat ke masjid, ada seorang nenek tua yang beragama Yahudi, agama nenek moyang sebelum adanya Islam. Nenek tua ini ternyata nenek ini sangat membenci yang namanya Muhammad, tidak suka yang namanya Muhammad. Bahkan setiap hari dia selalu menjelekkan Rasulullah Muhammad SAW. Aku tidak suka bernama Muhammad. Bagi siapa saja yang ikut dengan Muhammad akan kucelakai dia. Iya, nenek ini setiap hari selalu tidak suka dengan namanya Muhammad. Bahkan orang yang dekat dengan Muhammad juga akan dicelakai. Suatu ketika Rasulullah pun lewat di rumah nenek tua tadi. Nenek tua tadi baru apa? Menyapu halamannya. Kotaknya aku bisa. Cikok sapu. Apa ini kok kecil-kecil? Coba tak celok. Kok bambu? Ki apa ki? Bambu. Ternyata dia menginjak kotoran unta. Kalau di situ di Arab sana adanya unta. Dinosaurus nggak ada. Ya. Ternyata betul ketika dia menginjak kotoran pun yang keluar mulutnya apa?
menjelekkan Nabi Muhammad, tidak suka Muhammad. Oh, ini gara-gara Muhammad ini. Muhammad membeli aku celaka saja. Maafnya. Inggih biasa kita sapu. Inggih, mana? Kan ada inggih. Menyapu halaman. Setiap perilakunya, setiap tindakannya dia selalu menghina namanya Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan itu. Ketika menyapu ternyata Rasulullah pun apa? Dia berjalan melewati rumah si nenek tadi. Dari kejauhan Rasulullah berjalan. Kalau Rasulullah berjalan itu berjalannya santai, tidak buru-buru, dan selalu menundukkan. Bertanda menghormati, semua dihormati sama Rasulullah. Tidak membedakan yang mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang punya uang, mana nggak punya uang, mana yang kecil, nggak pernah dibedakan. Semua dihormati. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu juga sama. Dia berjalan. Nenek pun melihat. Muhammad jalan. Muhammad jalan. Aku sembunyi. Loh, kenapa sembunyi? Ternyata sembunyinya bermaksud jahat, teman-teman. Apa itu? Dia ingin melempar kotoran, debu, sampah ke badan Nabi Muhammad. Tadi ketika menyapu, si nenek tadi sudah menemukan banyak sampah, diambil. Nabi Muhammad tak jiko sih. Iki. Aku beli gini Muhammad yang kau lempar gini tak lempar pakai sampah kapok. Sokong. Sudah tua tapi tidak baik. Gak boleh dicontoh loh ya. Rasulullah pun ternyata betul dia berjalan mendekati rumah si nenek tua tadi. Ketika berjalan, si nenek tua tadi membuka jendelanya pelan-pelan. Kita Muhammad lewat, ya tak lempar pakai sampah. Awas, minggir ayo, minggir kena lo, minggir lo, mundur. Ternyata betul, Rasulullah pun jalan mendekati rumah yang pas jendela si nenek tadi. Ketika berjalan pelan-pelan, seketika nenek tua tadi langsung melempar. Kamu apa kok rasakan ini? Jurus melempar sampah. Boboiboy. Dilempar. Ini, pegang ya. Ternyata betul ketika Rasulullah jalan, tiba-tiba sampah terkena badan Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah pun seketika menoleh ke wajah nenek tadi, sumber lemparannya. Rasulullah menoleh ke wajah nenek tadi. Nenek tadi gimana? Senang nggak? Senang karena lemparnya mengenai badan Rasulullah. Syukur kena. Rasulullah pun tidak apa, tidak marah, justru dia tersenyum. Assalamualaikum nenek. Oh, stres. Waalaikumsalam. Muhammad gak marah. Gagal aku. Besok aku coba lagi. Pergi kamu dari sana, pergi. Ternyata Rasulullah diusir, teman-teman. Padahal Rasulullah tidak berbuat salah. Justru dengan menyapa dengan salam, dengan wajah yang indah, justru nenek tadi marah dan mengusir Rasulullah. Bayangkan itu. Kalau kita kira-kira gimana? Marah nggak? Kalau kita pasti marah, pasti ada kejengkelan di hati. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah habis salam dia berjalan, nenek tadi sambil marah-marah. Muhammad nggak marah. Gimana ini besok aku harus lebih dari ini akan kulempar pakai kotoran kuntang. Ternyata betul nenek itu masih apa? Pengen mencelakai Rasulullah. Besoknya betul nenek tadi apa? Mengambil kotoran unta di tepi jalan dikumpul jadi satu. Pagi-pagi yang cerah, ketika ayam berkokok,
itu? Ayam. Ayam atau ayam betina atau ayam jantan? Ayam jantan atau ayam jago? Jago atau jantan? Kode. Ayam berkokok berarti pagi sudah mulai muncul. Nenek sudah bangun. Apa niatnya? Untuk mencelakai Nabi Muhammad. Sudah pagi. Aku harus mencari kotoran anak. Kotoran unta di mana? Ini kotoran. Oh ya wes Allah ya wes. Ya Allah kabeh. Iki. Pinjem doang ya Allah. Gede banget iki. Gone Kak Amin. Ini tak buang ini. Pura-pura kotoran, unta dibungkus ternyata sudah. Rasulullah pun sama, setiap hari melewati rumah nenek tadi. Betul sekali Rasulullah apa? Tidak takut sedikit pun, tidak dendam sedikit pun, tidak marah sedikit pun. Ketika lewat di rumah nenek tadi, neneknya sudah bersiap-siap. Muhammad endi? Muhammad telat nenek. Opus kapok ya. Itu di sana Muhammad jalan. Ternyata betul Rasulullah jalan teman-teman, pelan-pelan juga. Sama, santai, menawan, dan tidak pernah membedakan siapa saja. Kalau ada orang pasti disapa. Masya Allah, ini Rasulullah Muhammad jalan. Tiba-tiba ketika melewati rumah si nenek tadi, sama, neneknya bersembunyi lagi di bawah, di belakang jendela. Muhammad sudah dekat. Raksasa kotorannya. Muhammad tak lempar pakai kotoran. Kenapa? Karena kemarin dia melempar pakai sampah, Muhammad gak marah. Bisa jadi nenek itu berpikir kalau nanti dilempar pakai kotoran unta, Muhammad akan marah dan Muhammad akan membalasnya. Ternyata meleset dugaan si nenek tadi. Ketika Muhammad datang pelan-pelan, aku banyak kotorannya. 1, 2, 3. Meleset. Ternyata kena unta, meleset. Kena ini beneran karena dekat jaraknya jendela dengan jalannya itu dekat, tidak meleset sedikit pun. Sama ketika sampai kotoran unta tadi terkena badan Rasulullah Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kotoran unta. Rasulullah menengok ke rumah nenek tadi, karena yang melempar nenek yang sama. Apa yang dilakukan Rasulullah? Gak marah, gak dendam, bahkan wajahnya tersenyum, menyapa dengan salam. Assalamualaikum nenek. Salam-salam dulu. Orangnya cuma nenek. Gagal aku. Muhammad pergi. Aku gak suka kamu. Muhammad pergi. Jangan kemari. Kesel aku. Pergi murid. Ayo mikir. Malah murid-murid marah-marah teman-teman. Tambah marah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad gak marah. Maka si nenek tambah marah, tambah mangkel. Ternyata betul teman-teman. Hari berikutnya sama juga dilempar lagi kotoran sama sampah. Suatu ketika hari yang terakhir Rasulullah pun lewat tadi jalan yang sama. Tetapi ada yang aneh ini. Kenapa? Rasulullah itu ketika jalan tepat di rumah nenek tadi tidak ada suara sedikit pun di rumah nenek. Biasanya nenek bisa ada suaranya. Ada orangnya di dalam, tetapi ada suara-suara sedikit pun di rumahnya. Rasulullah pun penasaran ketika lewat sambil melihat rumah nenek. Kok biasanya ada nenek-nenek yang selalu melempari aku, tapi hari ini kok gak ada? Di manakah nenek itu? Rasulullah lewat, dia penasaran, terniang-niang dengan nenek tadi.
memikirkan nenek tadi yang suka melempar kotoran. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada tetangganya. Di sepanjang rumah Rasulullah bertanya pada tetangganya, wahai, assalamualaikum. Apa nama kamu siapa? Iya. Namanya Gila. Siapa namanya? Iya. Oh, namanya Iya. bukan. Siapa namanya? Rian. Oh, namanya Rian. Panggilannya siapa? Rian juga. Lengkapnya? Oh, Wahyu Joko Rianto, dipanggil Rian. Oh. Mas Rian. Pura-pura tetangganya ya nanti ya kamu ya. Nanti memberitahu Nabi Muhammad ya. Ya. Assalamualaikum. Maaf, saya Muhammad mau tanya, di manakah nenek yang biasa di rumah tadi? Di mana? Kamu tahu nggak dia mudeng? Di mana nenek tadi? Gak mudeng, aduh. Supaya pernah dengar ceritanya, nenek tadi kok nggak ada, kira di mana? Hah, betul. Ini Anda tahu. Nenek tadi kok nggak ada, soalnya bukan tidak ada di rumah, tetapi dia sedang sakit keras. Bayangkan itu. Sedang sakit ya. Jawab ya. Tanya. Assalamualaikum. Saya Muhammad mau bertanya. Nenek biasa yang melempar biasa di rumah itu kok tidak ada di mana? Oh, baru sakit. Sakit apa? Sakit keras, berarti jadi batu. Maksudnya bukan jadi batu. Sakit itu sakit parah. Sampai tidak bisa bergerak. Sampai apa tidak bisa beraktivitas. Rasulullah pun apa mendengar jawaban tetangganya. Rasulullah langsung rasa bersedih, teman-teman. Nenek sedang sakit. Rasulullah pun berjalan lebih cepat ke rumahnya. Apa? Dia langsung membawa bekal makanan seadanya. Langsung ambil makanan, kembali lagi ke rumah nenek tadi. Untuk apa? Untuk menjenguk neneknya. Bayangkan itu. Nenek yang setiap hari melempari, setiap hari mencemooh, setiap hari tidak suka dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah membalas dengan kebaikan. Ambil makanan tadi terus datang ke rumah neneknya. Diketuk pintunya. Assalamualaikum, Nek. Nenek. Nenek pun tak bisa menjawab, cuma diam saja. Kemerebak. Panas. Kenapa sakit ini, teman-teman? Rasulullah pun mendengar suara rintihan. Dibukalah pintu. Nenek. 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 Nenek kenapa? Nek. Bangun, Nek. Rasulullah pun apa? Dia terharu melihat nenek sedang sakit, bersedih, teman-teman. Nenek bahkan sampai mau akan meneteskan air mata karena sayangnya nenek kepada saya Rasulullah kepada nenek tadi. Bayangkan itu. Nenek nggak bisa menjawab, cuma diam aja. Rasulullah pun apa? Langsung ke dapur, teman-teman, memasakkan nenek. Yakin nenek belum makan, dimasakkan, gandumnya dimasakkan, membuat air panas. Terus apa? Ditekan si nenek tadi. Nenek makan dulu, Nek. Aku suapin, Nek. Malah biang-biang ya. Ternyata betul disuapin. Nenek pun senang. Dan apa? Dan merasa bersalah. Kaget. Ternyata orang yang setiap hari dia cemoohi, orang yang setiap hari dia tidak sukai, orang yang setiap hari dia jahatin, yang namanya Muhammad, justru Nabi Muhammad yang paling pertama peduli terhadap nenek tersebut. Bayangkan itu. Inilah bukti bahwa Rasulullah itu mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ternyata apa, teman-teman?
sehabis disuapin, sehabis dirawat nenek tadi, akhirnya reaksi nenek tadi apa? Tersentuh hatinya, bahkan memeluk Rasulullah dengan haru. Muhammad, maafkan aku, maafkan aku. Nenek nggak apa-apa, nenek nggak apa-apa. Muhammad, aku ingin ikut denganmu. Ikut apa? Ikut memeluk agama Islam. Akhirnya tadi bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad. Bayangkan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si nenek tadi masuk Islam, dia suka Rasulullah, dan akhirnya apa? Rasulullah pun sangat senang. Di akhir cerita ternyata nenek tadi sudah masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Coba Mas Amin tanya, siapa yang besok ini ke surga atau masuk surga pengen ketemu dengan Nabi Muhammad? Angkat tangan. Oke, turunkan. Bilang saya ya, saya gitu ya. Itu kan. Siapa besok pengen ketemu Nabi Muhammad? Ketemu dengan sahabat? Ketemu sama bapaknya? Ketemu sama ibunya? Ketemu sama ustadz-ustadzahnya? Ketemu sama tukul? Tukul, gak apa-apa. Baik, berarti sepakat kita semuanya kalau cinta dengan Islam, cinta dengan agama Islam, maka syaratnya ini satu penting. Apa itu? Harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ayo, Mbak. Tuh, Bapak. Bisa. Ya, Bapak. Mundur. Ya, mundur. Ya. Ayo, mundur. Maafan dulu. Oke, sudah nggak apa-apa. Oke ya. Coba. Teman-teman. Coba kurang cepat. Siap, teman-teman. Mana semangatmu? Tambahin. Allahu Akbar. Ulangi ya. Mana semangatmu? Baik. Kesimpulannya cerita tadi bahwa sekali lagi bahwa kalau kita ingin masuk surga, kalau kita cinta dengan Allah, cinta dengan agama Islam, maka kita harus mencintai Nabi Muhammad. Kira-kira cinta dengan Rasulullah? Cinta ya. Jadi nggak boleh sampai apa? Sampai ada yang menjelekkan Rasulullah, sampai ada yang bilang mungkin Rasulullah itu ketika kecilnya rembes, atau mungkin saat ini Rasulullah itu dihina di Perancis. Dan di Perancis ada seorang yang menghina Nabi Muhammad dengan apa? Rasulullah itu digambar. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Bahkan hukuman bagi orang yang sampai menggambar Rasulullah itu harus dibunuh. Maka nggak boleh ya. Ini adalah keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus cinta Rasulullah. Dengan apa? Dengan istiqomah ini datang ke TPI-nya. Insya Allah ya tidak akan terpengaruh dengan hal yang tidak baik. Baik teman-teman, itu saja dari Mas Amin ceritanya. Mudah-mudahan manfaat.